Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden enggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Thank you, Professor Tim Powers, Professor Paul Chesty, and all participants. Allow me to express my appreciation again. Thank you for having me after my first visit last May. And it was indeed one of the most memorable visits to a university. This is one of the oldest, and it was a very brief visit. So we planned to do a second one, and we thought by the time I completed my term as governor, we will have more time. That's what we thought. Apparently that's not the case. And this is my second, and I truly appreciate the invitations, not only to the university, but also the invitation to serve as one of the board member for the Institute for ASEAN Studies here at Oxford University. Kalau di dalam tradisi yang kita pahami khususnya di Jawa, mengapa pagelaran wayang, khususnya wayang kulit itu bisa berdampak kepada penumbuhan karakter. Dan tidak aneh kalau para wali kita dulu menggunakan wayang untuk syiar. Karena ketika kita menyaksikan wayang kulit, maka dijentrekkan ratusan karakter, dan sambil menonton kita menakar, saya ini pengen jadi karakter seperti apa dari segala macam karakter yang ada itu. Nah, disitulah kemudian nilai itu masuk. Nah, sekarang kita menyaksikan bahwa metode baru muncul, nilai lama harus bisa dikembangkan, bahkan dimanfaatkan. Karena itulah usul saya dikombinasikan keduanya. Begitu deh Pak. Sampai ketemu nanti insya Allah Isa Pak. Nah, ini terkait dengan yang dikomentari tadi tentang Bu Maula. Bu Maula cerita tentang dosennya yang tidak memberikan penghargaan penggunaan AI. Itulah sebabnya Bapak sekalian tadi saya bilang, nomor 1 itu gurunya, dosennya. Kalau gurunya dan dosennya tidak mau menjadi pembelajar, melepaskan yang usang, menggunakan yang baru, maka pendidikan itu mandek gitu. Mandek. Jadi usul saya justru dosennya harus belajar pemanfaatan AI. Itu jangan sampai karena dosennya tidak belajar melarang anak-anaknya menggunakan. Nah, itu resep bagi kemunduran yang betul-betul optimal itu. Betul-betul optimal. Pengen melakukan kemunduran, maka gurunya, dosennya tidak belajar, lalu larang anak-anak kita untuk belajar. Justru sekarang itu di berbagai tempat itu dilatih pemanfaatan intelijensia buatan, tapi lagi-lagi sebagai asisten, bukan sebagai pengganti. Sifatnya itu pendukung, bukan pengganti. Nah, banyak dari kita menggunakan AI itu dengan pandangan mau diganti. Nggak bisa itu. Mindset itu malah harus diubah. Nah, ini terkait dengan yang tadi berbicara soal
HP ya, Bu Warni tadi ngomong juga, anak-anak kita sekarang dilarang kalau dari pondok, ya siapkan semacam cara men-screening konten-konten yang pertanyaan. Sampai kapan kita bisa melakukan screening, bisa melakukan sensor atas informasi? Ada batasnya. Kita tidak bisa melakukan sensor untuk orang lain. Karena itu usul saya, justru anak-anak itu dididik untuk bisa melakukan sensor sendiri. Tapi kalau anak kita dari kecil tidak dibiasakan untuk melakukan sensor, tapi dia diisolasi, maka ketika nanti mendapatkan akses, dia tidak memiliki keterampilan untuk menyensor. Dan apa yang terjadi? Dia malah bisa ekstrim. Karena itu menurut hemat saya, jangan dijauhkan dari pemanfaatan teknologi, justru didekatkan tapi diajari dengan bagaimana cara penggunaan yang benar. Satu, tidak menimbulkan ketergantungan. Dua, bisa memilah informasi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, informasi yang berguna dan tidak berguna. Itu dari awal. Sehingga apa? Sehingga dalam dia menggunakan, kita tidak mengkoreksi tapi mengajarkan sebelum memakai. Jadi di pondok itu jangan diberikan dulu, bukan, diajari dulu bagaimana penggunaan HP yang benar. Satu, durasinya berapa lama. Dua, isi apa yang boleh dipakai. Tiga, ini menjadi alat untuk menyerap info atau alat untuk menyebarkan info. Jadi alat itu kemudian menjadi pembantu kita, ya khodam kita ini. Kalau dulu punya khodam kan, bisa disuruh-suruh macam-macam itu, mau suruh apa saja bisa. Dan sekarang itu alat itu bisa dijadikan khodam kita. Nah, ini yang harus ditumbuhkan. Jadi kalau saya malah berpandangan, jangan dijauhkan, tapi justru dilatih menaklukkan. Hari ini kita mau menyensor, nanti dia lulus pondok nggak ada sensornya lagi, Bu. Habis itu dia udah nggak punya lagi itu. Dan ada batas yang kita bisa sensor. Negara harus melakukan. Jadi sensor itu bukan tidak dilakukan, negara harus melakukan. Tapi yang mengerjakan negara, nggak mungkin level pondok mengerjakan. Negara harus melakukan sensor. Tapi ditambah dari sensor itu adalah yang kalau kita sebut sebagai imunitas. Di luar sana ada banyak virus. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Teman-teman, dunia sedang kacau ya per hari ini. Dunia betul-betul sangat membuat kita deg-degan, merinding lantaran bagaimana Iran, Amerika, Israel ya sedang baku hantam ya. Sebenarnya inilah kenapa membuat kita semakin khawatir tentang Perang Dunia Ketiga. Dan jika ini terjadi, tentu kita di Indonesia juga akan berdampak ya. Kalau kita melihat posisi Indonesia, tentu ini hanya harus bergerak sebenarnya sesuai dengan undang-undang dasar kita, teman-teman ya. Bagaimana Indonesia harus mengusahakan perdamaian dunia ya. Itu ada di undang-undang kita, dan bagaimana peran Indonesia sebenarnya ya, harus bergerak. Namun sampai detik ini pun belum bergerak juga ya. Dan inilah kenapa seandainya Anies Baswedan menjadi presiden, tentu Anies akan bergerak ya. Anies pasti akan peka terhadap dunia internasional ya. Apalagi saat ini mengkhawatirkan sekali apa yang terjadi hari-hari ini. Kita kembali bagaimana Anies Baswedan menjadi sosok calon presiden 2024 kemarin, teman-teman ya. Mendapatkan 25%, tentu ini adalah modal yang besar bagi Anies maju Pilpres 2029 nanti. Seperti halnya bahwa
Prabowo tidak pernah putus asa ya mengikuti kontestasi politik sampai 4 kali. Ya, saya yakin Anies Baswedan juga seperti itu. Walaupun kemarin kalah, ya 2029 nanti entah menang atau kalah, setidaknya Anies berusaha, ya Anies mengikuti kontestasi dengan luar biasa, teman-teman. Dan ini adalah sebuah momentum bagi Anies Baswedan untuk eh, berkolaborasi dengan orang-orang. Apa yang Anies lakukan saat ini ya seperti membangun partai, ya, membangun organisasi aksi sosialnya. Ya, ini adalah sebuah langkah jenius yang kemudian menjadi perhatian ya, yang menjadi jalan bagi Anies nanti menuju 2029 ya. Ini adalah langkah-langkah yang jenius ya. Saya yakin bahwa Anies Baswedan ya, ketika ikut pilpres nanti teman-teman ya 3,5 tahun lagi beliau akan menang. Bagi program-program beliau kan program yang sangat baik ya, program yang sangat berpihak kepada rakyat. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Salam.